Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aisyah Febrianti dengan NIM 22416261201291 dari kelas MN22C. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penulisan laporan kajian studi kelayakan bisnis pakaian C-Style. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu adalah produk ini kami namakan studi kelayakan bisnis pakaian C-Style. C-Style merupakan singkatan dari Suci Style yang berarti adalah gaya suci. C-Style adalah brand yang menjual pakaian dari penjahit ahli dengan kualitas premium. C-Style memiliki ciri khas produk yang selalu terbaru, model yang unik, kualitas premium. C-Style memiliki visi Shine with C-Style atau yang berarti bersinar bersama C-Style. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki misi yaitu menawarkan pakaian yang kekinian, unik, dengan kualitas premium. C-Style selalu berusaha menawarkan produk pakaian sesuai dengan tren dengan cara kami selalu update style yang sedang kekinian melalui Instagram, TikTok, dan juga platform media sosial lainnya, agar nantinya produk kami tidak ketinggalan zaman. Lalu yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang A, bagaimana kebutuhan legal bisnis untuk usaha C-Style. Yang B, bagaimana dukungan peluang pasar dan pemasaran. C, bagaimana dukungan aspek pastel. D, bagaimana dukungan teknis dan teknologi. E, bagaimana dukungan finansial. Lalu ada tujuan. A, menjelaskan dan menganalisis kebutuhan legal bisnis usaha C-Style. B, menjelaskan dan menganalisis dukungan peluang pasar dan pemasaran. C, menjelaskan dan menganalisis aspek pastel. D, menjelaskan dan menganalisis dukungan teknis dan teknologi. E, menjelaskan dan menganalisis dukungan finansial. Lalu ada kegunaan. Yang pertama itu untuk menyiapkan kebutuhan fisik dan non-fisik yang diperlukan. Lalu yang B, untuk bisa berkembang. Selanjutnya ada identitas perusahaan. Nama perusahaan kami adalah Usaha Mandiri C-Style dengan merek dagang C-Style. Jenis usahanya perdagangan, kegiatan usahanya menjual pakaian, dan alamatnya ada di Jalan Arteri Garumas, Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, Jawa Barat 41361. Pemiliknya yaitu Suci Aisyah Febrianti dengan logo seperti berikut. Keterangan logonya, bentuk utamanya itu adalah kotak dengan warna dasar abu-abu dan ada gambar baju serta ada tulisan C-Style Shine with C-Style. Dengan nomor telepon kami 0858 7767 8923 dan email kami cstyle_id@gmail.com. Lalu selanjutnya ada aspek legalitas. Nama perusahaan kami adalah C-Style, bentuk usahanya usaha mandiri, akta notarisnya 01, permodalannya modal dasar 3.500.000.000, modal ditempatkan 1.800.000.000, dan juga modal disetor 3.280.200.000. KTP-nya dengan nomor 321006840204006. Lalu ada NPWP dengan nomor 06127895734000. Lalu ada nomor izin berusaha atau NIB yaitu dengan bernomorkan 9088655225. Lalu ada situ atau surat izin tempat usaha dengan nomor 67543790549889-10-2024. Lalu ada SIUP atau surat izin perdagangan dengan nomor 234-2181-34-2-854346-2024. Selanjutnya ada struktur organisasi. Pemilik tokonya itu adalah Suci Aisyah Febrianti. Lalu ada bagian keuangan yaitu Jisa Nirmala. Lalu ada admin akun media sosial yaitu ada Jenny dan juga Lili. Lalu ada penjahit. Selanjutnya ada kasir, yaitu Adira, lalu ada host live online shop, yaitu Risa, lalu ada bagian gudang, yaitu Hasan dan Raka, lalu ada pelayanan toko, yaitu Laura dan Leona, serta packing ada Zea, Jira, dan juga Zain. Selanjutnya ada kajian aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada analisis potensi pasar, lalu ada perkiraan calon konsumen per hari.
Rata-rata per hari yaitu 1.511 dibagi 7 hari menjadi 215 orang per hari. Lalu ada jumlah pelanggan potensial 50% dikali 215 yaitu 107 orang. Lalu ada jumlah pesaing, 3 pesaing sudah mengambil kisaran 50%. Tersisa ada 50% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 70%-nya. Berarti jumlah pelanggan tersedia ada 70% calon pelanggan. Lalu ada pelanggan yang sudah dilayani yaitu 50% dikali 107 menjadi 53 orang. Yang kelima ada pelanggan yang belum terlayani, 50% dikali 107 yaitu 53 orang. 6. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani sekitar 70%. Maka 70% dikali 53 sama dengan 37 orang per hari. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 37 orang. Jika setiap mahasiswa berbelanja 80.000 per hari, maka peluang pendapatannya 80.000 dikali 37 yaitu 2.960.000 per hari. Lalu ada segmen yang dipilih, yaitu ada 5, mahasiswa Unsika, mahasiswa UBP, pelajar, karyawan, serta penduduk sekitar. Rata-rata perharinya 5.740 dibagi 7 menjadi 820 orang. Lalu jumlah pelanggan potensialnya 50%, 50% dikali 820 menjadi 410 orang. Lalu ada jumlah pesaing. Jumlah pesaingnya itu ada 3, sudah mengambil kisaran 50%, tersisa ada 50% calon pelanggan. Perkiraan perusahaan dapat memilih 70%-nya, berarti jumlah pelanggan sedia ada 70% calon pelanggan. Lalu yang keempat ada pelanggan yang sudah dilayani, 50% dikali 410, berarti 205 orang. Lalu ada pelanggan yang belum terlayani, 50% dikali 410 menjadi 205 orang. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 70%. Maka 70% dikali 205 sama dengan 144 orang per hari. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 144 orang. Jika setiap mahasiswa belanja 80%, 80.000 per hari, maka peluang pendapatannya 80.000 dikali 144 menjadi 4 juta menjadi 4.132.800. Produk dan harga. Produk hot pants kisaran 80.000, lalu ada celana bahan 120.000, produk celana lepis ada 200.000, produk rok 150.000, produk kemeja 105.000, produk kaos 80.000, produk dress 150.000, dan produk blazer sekitar 200.000. Selanjutnya ada analisis pastel. Yang pertama ada faktor politik atau political. Pajak usaha. Pajak usaha memang dibutuhkan untuk mendukung pendapatan negara. Pajak usaha yang biasanya dikenakan berupa pajak penghasilan dan juga pajak ekspor-impor. Lalu yang B ada bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama dalam proses pembuatan produk. Seperti pada usaha fashion, bahan baku utamanya adalah kain, dan biasanya para pelaku usaha fashion akan sangat teliti dalam memilih kain terbaik untuk produk yang akan dijualnya. Maka dari itu, tak jarang para pelaku usaha fashion biasanya menggunakan kain impor terbaik dari luar negeri. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi atau ekonomik. Yang A yaitu daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan perkembangan suatu usaha. Maka dari itu, sebagai pelaku usaha, kita harus sangat memperhatikan daya beli masyarakat dan terus meningkatkan daya beli masyarakat kepada produk yang kita jual. Lalu yang B ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lokal yang stabil mempengaruhi permintaan pembelian konsumen termasuk fashion. Lalu yang ketiga ada fashion. Ada faktor sosial atau social culture, yaitu yang A ada perubahan perilaku konsumen. Mencakup usia, kelamin, status pekerjaan, norma, juga adat menjadi faktor perubahan perilaku konsumen. Konsumen akan memilih gaya pakaian sesuai dengan usia, jenis kelamin, pekerjaan, norma, serta adat yang sudah mereka jalani. Lalu yang B ada tren gaya hidup. Gaya hidup semakin tinggi di zaman sekarang, menjadikan para konsumen lebih peduli terhadap fashion yang mereka gunakan. Maka dari itu, tren fashion di sosial media sangat mempengaruhi konsumen untuk membeli pakaian yang mereka inginkan.
Lalu yang keempat ada faktor teknologi atau technological, kemajuan teknologi dalam pemasaran online. Di zaman sekarang yang serba canggih ini, pemasaran produk melalui online seperti e-commerce sangat menguntungkan karena bisnis bisa berkembang lebih pesat lagi dan bisa menjangkau pasar lebih luas lagi melalui media sosial, menjadikan perkembangan bisnis bisa menjadi lebih cepat. Lalu yang B ada sistem informasi. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, penyebaran informasi juga bisa berkembang sangat pesat. Pengusaha bisa mengetahui tren pasar dengan sangat mudah melalui internet dan bisa dijadikan referensi produk untuk dijual. Lalu yang kelima ada faktor lingkungan atau environmental. Yang A yaitu regulasi lingkungan, menggunakan bahan baku ramah lingkungan agar kelestarian alam tetap terjaga. B mengelola bahan baku yang ramah lingkungan menggunakan bahan baku organik atau yang bisa didaur ulang. Lalu nomor 6 ada faktor hukum atau legal, yaitu perusahaan memberikan peraturan izin usaha. Usaha fashion harus memastikan bahwa usaha tersebut memiliki surat izin berusaha yang sah dan resmi di mata hukum Indonesia. Lalu selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi, penilaian lokasi. Kami memilih lokasi di Galumas karena lokasinya sangat strategis. Lalu yang kedua ada perbandingan biaya. Kami memilih lokasi di Galumas karena biayanya cukup lebih murah daripada lokasi Kelari dan juga Rengas Dengklok. Lalu selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi, analisis ekonominya. Kami memilih Galumas karena sikap masyarakat menghendaki usaha ini. Lalu ada tata letak Cheese-Style. Di bagian depan ada parkiran, lalu begitu masuk langsung berhadapan dengan stand kaos dan juga levis. Di sebelahnya ada stand blazer, kaos, lalu di sebelahnya ada hot pants, celana bahan, lalu di sebelahnya ada kasir, ada kemeja, dress, dan juga fitting room. Prasarana di bawah ini adalah prasarana awal yang dimiliki Cheese-Style. Tanah 2000 meter persegi dikali 500.000 maka menjadi 1 miliar. Lalu sarana di bawah ini adalah sarana Cheese-Style yaitu 750.000 menjadi 75 juta. Lalu yang kedua ada peralatan produksi. Umur ekonomisnya selama 5 tahun berjumlah 150.320.000. Lalu yang kedua ada bahan baku berjumlah 1.322.880.000. Selanjutnya ada aspek teknologi seperti yang tercantum dengan jumlahnya 87.600. Lalu ada flowchart. Flowchart Cheese-Style itu yang pertama adalah perancangan model. Perancangan model akan dirancang oleh pemilik dan akan diberikan kepada penjahit. Lalu ketika sudah mencapai penjahit, akan diadakannya proses produksi oleh penjahit. Lalu setelah itu proses pengiriman barang yang akan dikirim dari penjahit kepada kami. Lalu selanjutnya ada proses penjualan. Setelah itu ada proses packing dan juga proses pengiriman barang kepada konsumen apabila konsumen membeli secara online. Selanjutnya ada aspek finansial, investasi Cheese-Style seperti berikut. Harganya 1.150.320 dengan penyusutan sebagai berikut. Lalu ada modal kerja. Modal kerjanya yang pertama itu ada 1.322.880.000. Lalu ada berikut adalah modal usaha yang dibutuhkan oleh Cheese-Style. Biaya investasi 1 juta. Biaya prainvestasi 1 juta, biaya investasi 1.150.320.000, biaya operasional, biaya bahan baku 1.322.880 juta, biaya operasi 456 juta, biaya lainnya 350 juta. Totalnya 3.280.200.000. Lalu ada modal sendiri yaitu 3.280.200.000. Modal pinjamannya 0, modal dasarnya 3.500.000, modal ditempatkannya 1.800.000 dan modal disetornya 3.280.200.000. Lalu ada cash flow atau cost of capital. Penyusutan investasi dibagi umur ekonomis. Investasinya 3.280.200.000 dibagi penyusutannya 5 tahun. Penyusutan menjadi 656.040.000. Sehingga estimasi laporan laba ruginya pendapatannya
4.132.800.000. Biaya yang keluar, total biayanya ada 2.128.880.000. Penyusutannya 656.040.000. Laba sebelum pajak atau EBIT-nya 2.784.920.000. Lalu ada pajak 50%, 1.347.880.000. Maka laba setelah pajak atau EAT-nya 673.940. Aliran kas masuk bersihnya ada EAT ditambah penyusutan, yaitu 673.940.000 ditambah 656.040.000 menjadi 1.329.980.000. Lalu ada cash flow selama umur ekonomis sebagai berikut. EAT-nya 3.569.700.000. Lalu ada profits-nya 6.849.900.000 dan ada PV of profits-nya 4.074.760.000. Lalu ada BP atau break even point, analisis kelayakannya. BP unit total biaya dibagi harga per unit, yaitu 2.128.880.000 dibagi 80.000 menjadi 26.666.61. Jadi usaha kami mencapai BEP pada penjualan produk ke 26.661 sehingga pada produk ke 27.000 sudah mendapatkan keuntungan. BEP rupiahnya total biaya per unitnya 2.128.880.000 dibagi 27.000 menjadi 78.847. Lalu selanjutnya ada payback period atau PP, yaitu sebagai berikut. Dari perhitungan tabel di atas maka dapat diartikan 2 tahun ditambah 600.240.000 dibagi 1.369.980.000 dikali 12 bulan, yaitu menjadi 2 tahun 5 bulan. Maka payback period kami adalah 2 tahun 5 bulan. Lalu yang kedua ada average rate of return atau ARR, yaitu adalah rata-rata EAT-nya, total EAT dibagi umur ekonomis 3.569.700.000 dibagi 5 menjadi 713.940. Rata-rata investasinya, investasi dibagi 2, 3.280.000 dibagi 200.000 dibagi 2 menjadi 1.640.100.000. ARR-nya rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi 713.940 dibagi 1.640.100.000, yaitu ARR-nya berarti 43%. Lalu selanjutnya ada NPV. PV of profits-nya ada di 13.871.769.060. Lalu PV of layouts-nya ada 3.280.200. Lalu NPV-nya ada di 10.591.529.060. PV of profits-nya, jadi NPV yang dihasilkan positif atau baik, sehingga investasi akan menguntungkan sebesar 10.591.529.060. Lalu ada IRR, total profits-nya yaitu adalah di 6.849.900.000 dibagi 5 menjadi 1.369.980.000. Perkirakan besarnya PP 3.280.200.000 dibagi 1.369.980.000 menjadi 2,39%. Dalam tabel diskon faktor atau DF tahun kelima diketahui terdekat dengan angka 2,394 adalah 2,436 yaitu 30%. Secara subjektif, tiap diskon dikurangi 2% menjadi 28%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
NPV DF 28%, total PV of Proceeds-nya ada di 3.444.449.360. Nilai NPV positif yaitu 3.444.449.360 dikurang 3.280.200 sehingga hasilnya menjadi 164.249.360. Lalu ada NPV DF 33%. Nilai NPV negatif yaitu 3.121.564.060 dikurang 3.280.200.000 menjadi minus 158.635.940. Perhitungan NPV dengan DF 30% dan 33%. 28%-nya yaitu adalah 3.444.449.360. Lalu ada PVIP-nya 3.444.449.360 dikurang 3.280.200.000. 33%, 3.121.564.060 dengan jumlahnya menjadi 322.885.300 dan juga PVIP-nya 164.249.360. IRR 28 ditambah 164.249.360.000 dibagi 322.885.300 dikali 5%, totalnya menjadi 28 ditambah 0,02 dibulatkan menjadi 28%. Lalu ada probabilitas indeks atau PI, PV of Proceeds dibagi PV of Outlays 13.871.729.060 dibagi 3.280.200.000 dikali 100%, yaitu menjadi 4 lebih besar daripada 1. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan kas keluar, PI lebih besar, maka rencana untuk membuat Cheese-Style diterima. Lalu ada simpulan dari kajian finansial. Berikut adalah alat ukurnya, payback period, hasil pengukurannya 2 tahun 5 bulan, rata-rata industrinya 3 tahun, berarti keterangannya baik. Lalu ada ARR, hasil pengukurannya 43%, rata-rata industrinya 40%, berarti keterangannya baik. Lalu ada NPV, hasil pengukurannya 10.551.529.060, rata-rata industrinya 500 miliar, maka keterangannya baik. Lalu ada PI 4, rata-rata industrinya 1,1 kali, maka keterangannya baik. Lalu ada IRR, hasil pengukurannya 28,00%, rata-rata industrinya 24%, maka keterangannya baik. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha layak, karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek semuanya baik. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama, aspek hukum dan legal bisnis Cheese-Style sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Cheese-Style sudah membuat kebutuhan legal bisnis yang dibutuhkan oleh suatu usaha. Lalu yang kedua, ada peluang pasar sangat baik dan masa depan perusahaan diperkirakan akan terus diminati oleh konsumen. Lalu yang ketiga, ada aspek Pestel memberikan dukungan positif terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi. Hal ini menjadikan bisnis Cheese-Style bisa terus berkembang. Lalu yang keempat, ada aspek teknis, sudah lengkap untuk beroperasinya perusahaan. Yang kelima, ada aspek finansial sangat baik dan menguntungkan dalam jangka panjang. Sekian dari video presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.